Ya, baik. Apakah terlihat ya Kak ya? Udah kelihatan, Sam. Sama suaranya jelas Kak ya? Jelas, jelas. Nggak double-double kok. Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih Kak Fatih, Dokter Fatih yang sudah memperkenalkan acara Aukus. Dan ya, teman-teman mungkin kalau belum tahu tentang Aukus, tadi sudah dijelaskan sedikit. Aukus ini platform edukasi di mana kita fokusnya ada dua, ada di riset, terutama systematic review dan meta analisis kita ajarkan, dan juga ada Angki untuk yang mau UKM PPD. Nah, hari ini kita fokus ke series webinar. Jadi kalau teman-teman sudah masuk grup, setiap 2 minggu sekali selalu ada webinar gratis untuk teman-teman semua yang mau belajar tentang riset. Kemarin kita sudah ada tiga materi sebelumnya, dan hari ini kita akan bahas satu materi yang menarik, yaitu langkah nyata bawa sistematik reviewmu ke publikasi dan konferensi. Untuk yang belum kenal, nanti boleh teman-teman lihat IG-nya Aukus, boleh lihat Instagramku. Kita sama-sama belajar tentang dunia riset, terutama riset medis. Dan hari ini fokus kita adalah tentang publikasi. Nah, kemarin kita sudah buat satu materi tentang cara membuat systematic review. Jadi itu ada lengkap banget di course-nya kita tentang cara membuat systematic review. Hari ini agak berbeda. Kita mulai lihat dari belakang. Jadi kita lihat outcome dari pembuatan systematic review itu apa. Baru ketika teman-teman sudah tertarik, baru teman-teman membuat systematic review-nya. Nah, kenapa kita membuat systematic review? Sebenarnya goals utama itu ada dua. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau teman-teman belum punya bayangan jangka panjang, kita kasih tahu di webinar hari ini. Teman-teman sebagai mahasiswa kedokteran, kita itu diberkahi satu penelitian yang kita tidak perlu jauh-jauh ke laboratorium, kita nggak perlu jauh-jauh mengambil 1.000 atau seratusan manusia sebagai partisipan, kita cukup duduk di depan laptop, kita cari data pasien-pasien yang sudah ada di database, kita olah dan kita publish. Itulah systematic review. Nah, hari ini kita fokus ke publikasi. Teman-teman boleh lihat ya di sini ada senior-seniorku dulu, angkatan 17, angkatan 18, bahkan angkatan 19 seperti Kak Muhammad Yusuf. Itu juga eh, termasuk orang-orang yang pandai dalam hal riset medis. Nah, contohnya di sini ada Kak Habib, eh, ada Kak Habib. Pakai Di saus sini yang Kak, saya pakai dengan itu. oke, ini saking semangatnya sampai bocor. Jadi ada Kak Habib, ada Kak Denis, ada aku. Kalian bisa lihat di Google Scholar nama-nama kita. Publikasinya cukup banyak dan banyak tertera di eh, database-database medis ya. Goals utamanya adalah kenapa kita sering publikasi ilmiah? Karena kita sebagai mahasiswa kedokteran itu tidak lepas sama yang namanya riset. Ketika riset kalian banyak, ketika kalian banyak publikasi jurnal, ketika kalian banyak menulis medis, otomatis kredibilitas kalian naik. Contoh di sini, Kak Habib publish tentang satu ekstrak bahan alam, efek anti kanker dan sebagainya, disitasi 61 orang. Dan banyak lainnya. Intinya adalah kalian semakin banyak publikasi, semakin tinggi kredibilitas kalian sebagai orang di dunia medis. Jangka panjangnya apa? Kalau kalian belum terbayang, nanti kalian ketika mulai masuk dokter muda, atau di sini mungkin ada dokter muda atau dokter umum, saat ini sudah mulai berkembang eh, nilai plus untuk orang-orang yang bisa ilmiah. Contohnya di dunia bedah, contohnya bedah saraf di sini di UNER, untuk daftar sebagai PPDS atau dokter yang ingin sekolah spesialis bedah saraf, itu sudah disyaratkan harus punya minimal ikut di acara ilmiah. Ikut acara ilmiah ini maksudnya membawa paper ya teman-teman, membawa risetnya dia, minimal 3. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika kalian nanti sebagai dokter umum dan kalian ingin masuk PPDS, salah satu nilai plus yang paling ditonjolkan adalah ilmiah. Jadi kalau kalian punya ilmiah, nilai plus kalian sudah dapat. Yang kedua, kalau untuk jangka pendek kalian bisa dapat prestasi. Salah satu prestasi yang paling gampang didapat di FK, aku bisa bilang seperti ini karena aku merasakan dan aku mengamati banyak anak-anak yang bisa juara itu dari ilmiah. Kalau kalian olimpiade, olimpiade itu setahun mungkin ada 2 atau 3 kali. Dan orang-orang yang ikut biasanya orang-orang yang
Cerdas, orang-orang yang baca buku banyak sekali. Terus cenderung senior lebih pintar daripada junior. Sementara kalau ilmiah, kalian bisa nulis, kalian bisa maju di lomba-lomba, kalian juga bisa juara. Nanti kalian tinggal kumpul tuh, "Oh, prestasi aku udah juara di lomba literatur review ini. Lomba literatur review B, C, D, dan satu tahun itu bisa ada puluhan lomba literatur review yang terbuka dari berbagai universitas. Tinggal kalian mau mengeksekusi atau tidak. Dan ini aku udah amati dari angkatan 2017, 2018, 2019 sampai 2023, itu selalu ada adik tingkat yang juara di lomba literatur review. Saking banyaknya peluang di bidang ini. Jangka panjangnya apalagi, salah satunya yang paling menonjol adalah kita bisa mendekati supervisor karena mereka juga butuh publikasi ilmiah. Nah, sebelum kita bahas, di sini posisinya kalian harus anggap kalian sudah bisa menulis dan kalian sudah punya karya nih. Tinggal kita coba cek apakah karya kalian sudah worth it untuk dipublikasi, sudah bagus untuk dipublikasi atau belum. Apa kriterianya? Oh iya, sebelum kriteria aku kasih contoh dulu ya. Ini ada dua contoh paper yang saat ini sedang aku publikasi. Kebetulan aku tertarik di bidang bedah saraf, jadi aku mulai menyusun paper-paper tentang bedah saraf. Nanti kalau kalian misal belum terbayang, kalian boleh susun dengan materi-materi yang ringan-ringan terlebih dahulu yang bisa kalian pahami. Contoh di sini udah ada dua paper saat ini sedang ongoing publish. Nah, kalau kalian, aku kemarin sempat cek Gform-nya, banyak dari kalian yang ternyata masih baru di yang masih baru pertama kali di dunia FK, jadi baru tahu tentang systematic review. Aku bocorkan sedikit. Intinya, systematic review itu gampangnya ya, kalau kalian baca penelitian, ada penelitian A, ada penelitian B, penelitian C, penelitian D, dan penelitian E. Penelitian ini adalah satu topik yang sama. Contoh, topik A, B, C, D, sampai E ini membahas tentang, membandingkan tentang paracetamol versus ibuprofen dalam menurunkan demam pada anak. Nanti penelitian A, B, C, D, E ini, karena mereka merupakan penelitian manusia dan mereka memenuhi kriteria untuk dibuat review, mereka dikumpulkan menjadi satu, dirangkum menjadi satu secara sistematik, seperti ini, dan kita sebut sebagai systematic review. Intinya kita mereview lah. Kayak kalian misal punya barang A, B, C, D, E, mereka punya satu kesamaan, kita rangkum jadi satu review. Itulah systematic review. Jadi sebenarnya segampang itu kalau definisi simpelnya. Nah, kapan karya kalian worth it untuk publikasi? Kalian harus penuhi minimal tiga ini ya. Pertama, novelty. Novelty itu apa? Karya kalian berarti tidak oversaturated. Misal, kalau kita angkat tentang ekstrak buah manggis untuk kulit, itu sangat oversaturated tuh. Sudah banyak banget penelitian tentang itu. Atau misal kita angkat tentang potensi ekstrak A terhadap luka diabetes. Itu sudah sangat banyak paper tentang itu. Jadi carilah sesuatu, carilah topik ide-ide yang menarik yang belum banyak ditelusuri. Atau kalaupun misal sudah banyak, analisis kalian harus mendalam di situ. Jadi itu adalah poin pertama, yaitu novelty. Kalian harus punya topik yang kuat, yang tidak oversaturated. Yang kedua, kalian harus mendalam, harus menjawab pertanyaan yang spesifik. Misal gini, kalian mau angkat tentang potensi suplementasi resveratrol dalam menurunkan kadar tekanan darah pasien ibu hamil dengan preeklamsia atau hipertensi pada kehamilan. Jadi spesifik tuh, oh targetnya adalah tekanan darah, populasinya adalah ibu hamil dengan preeklamsia, targetnya adalah, obatnya adalah resveratrol. Itu spesifik. Yang kedua, metodologinya harus kuat. Maksudnya metodologi kuat apa? Jadi ini aku contohkan ya satu paper. Nah, ini kalian, aku coba spill tentang bagaimana contoh paper systematic review. Potensi L-citrulline pada pasien postmenopause. Bukti dari clinical trials. Nah, kita lihat ini abstrak. Abstrak ini hanya sebuah rangkuman, introduction sebuah latar belakang, disusul oleh metode. Nah, di sini maksudnya tadi, metode itu harus kuat. Kuat itu digambarkan dari apa? Satu, kriterianya harus jelas. Contoh nih, oh populasinya harus jelas nih, pasien dengan postmenopause, dengan ada gangguan hipertensi atau gangguan vaskuler. Intervensinya harus jelas. Oh kita mau kasih L-citrulline nih, kita mau mengamati L-citrulline.
Pembandingnya placebo. Outcome yang kita cari ini A B C D E. Studi desainnya adalah human clinical trials. Jadi metode itu harus kuat. Nih, ada lagi cara kata kuncinya, cara mengekstraksi datanya sampai menilai kualitas studinya. Jadi betul-betul dalam pembuatan systematic review, ini kalau kalian belum tahu cara buatnya, kalian telan dulu. Intinya metodologinya harus kuat. Nanti aku buktikan dari beberapa publikasi yang ongoing publish tapi diminta revisi oleh jurnalnya. Nah, kalian bisa lihat ya, intinya di metodologinya itu harus kuat teman-teman. Harus ada Prisma. Prisma ini bayangkan seperti ada checklist 1 sampai 27 dan checklist 1 sampai 27 ini kalian harus memenuhi kalau lebih bagus seluruhnya. Tapi kalau misal nggak bisa, ya minimal mayoritasnya harus terpenuhi. Yang kedua, menulis itu nggak boleh sendirian. Penulisan yang bagus itu kalian harus punya tim 2 sampai 3 orang. Makanya kalau kalian saat ini sudah ada di Zoom ini, kalian boleh tuh cari tim masing-masing 1 sampai 2 anak gabung, idealnya 2 sampai 3 orang lah untuk buat systematic review. Dan nanti di dalam prosesnya kalian akan paham kenapa harus 2 sampai 3 orang. Salah satunya yaitu di penguatan metodologinya. Yang ketiga adalah kuat analisisnya. Jadi kalian jangan sampai membayangkan, oh review itu aku hanya copy dari jurnal A, B, C, D, E, terus aku paste ke reviewku, dan jadilah sebuah systematic review. Tidak seperti itu. Systematic review yang bagus adalah systematic review yang kuat analisisnya. Misal, eh, aku kasih contoh yang ini deh. Nah, di sini aku membahas tentang kondisi yaitu bacillar invagination. Intinya kalian coba telan dulu ya. Di sini aku menganalisisnya detail. Kenapa sih ada tingkat surgery yang gagal? Apa penyebab mereka gagal? Terus kira-kira ada jenis operasi-operasi apa saja yang bisa merevisi kegagalan tersebut? Intinya betul-betul detail lah analisisnya. Itulah contoh systematic review yang kuat dari segi analisis. Oke, jadi pegang 3 kriteria utama yaitu novelty, metodologi yang kuat, dan analisis yang kuat. Nah, tadi kalian ingat metodologi ada satu kata yang namanya Prisma checklist. Prisma checklist itu intinya adalah ada 1 sampai 27 checklist yang kalian lihat di kiri, tabel kiri ini. Tabel kiri ini kalian harus penuhi semua. Misal nih, oh paper systematic review kalian harus ada title-nya. Oke, ada title-nya. Yang kedua harus ada abstraknya. Oke, ada abstraknya. Introduction-nya ada. Oke, pendahuluannya ada. Metode harus ada A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ada semua, bagus. Results, hasil yang kalian dapatkan, kalian sebutkan dengan baik. Ada A, B, C, D. Lengkap. Discussion sampai kesimpulan lengkap. Nah, itulah Prisma Checklist. Tujuan dia adalah memandu kalian supaya systematic review kalian itu terstandarisasi dan bagus. Jadi mulai ada checklistnya A sampai Z. Nanti kita teman-teman boleh lihat nanti di course-nya kita lah tentang bagaimana pembuatan systematic review-nya. Nah, ini salah satu contoh email dari penulis, email dari publisher yang mana kita diminta jurnalnya kita ditolak. Jadi alasan utamanya dia bilang kayak gini, oh jurnal kalian tentang stem cell pada pasien dengan cedera kepala berat, itu bagus banget topiknya, significant clinical interest. Tapi kalian mengalami masalah serius di part metodologi. Contohnya kalian kekurangan ini, kekurangannya sampai ini. Oh ya sudah nggak apa-apa. Ketika kita ditolak, kita dapat review seperti ini, kita bisa revisi. Dan jika kita bisa revisi, kita bisa publikasi ke jurnal-jurnal lainnya. Nanti akan ku kasih tahu bagaimana cara memilih jurnal yang tepat dan realistis. Alasannya banyak ya. Kenapa orang-orang sering di-reject? Masukin jurnal, ketolak. Masukin jurnal, ketolak. Alasan itu sebenarnya cuma 3. Satu, topiknya terlalu luas. Kayak tadi aku bilang, overly saturated. Yang kedua, kalau nggak topik yang terlalu luas, metodologinya kurang kuat. Kayak tadi revisi yang kalian lihat. Yang ketiga, sama, analisisnya kurang kuat. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Eh, ada beberapa juga yang misal mereka nolak karena, oh ternyata topiknya ini nggak sesuai nih sama jurnalnya kita. Nah, ada beberapa jurnal juga yang menolak karena, oh jurnalnya kita penuh nih, topikmu kurang, bukan bagian yang terlalu
menarik untuk kita gitu. Jadi coba kalian submit di jurnal lain gitu. Atau bilang, oh metodologinya kurang kuat nih, oh analisisnya kurang kuat. Intinya alasannya cuma tiga tadi ya. Kalau nggak topiknya terlalu luas, analisisnya kurang mendalam, metodologinya kurang kuat. Kalau kalian bisa punya tiga itu, ya kalian bisa publikasi. Prosesnya seperti apa? Kalian lihat di sini. Posisi kalian itu ada di sisi yang kiri ini. Gambar yang hijau. Nah, ketika manuskrip kalian sudah jadi, kalian ada di part yang ini. Kalian submit ke satu jurnal, misal jurnal A. Di jurnal A ini, mereka akan lihat tuh, oh, ada satu jurnal masuk nih, penulisnya dari Nasim Amar et al. Dan kawan-kawannya. Nanti mereka akan review dulu tuh. Part 2 ini mereka akan review nih, mereka akan cek, oh kira-kira bagus nggak ya jurnalnya? Oh kira-kira dia memenuhi nggak ya metodologinya? Oh kira-kira dia kuat nggak ya analisisnya? Begitu mereka sudah mereview, nanti akan dikasih kesimpulan tuh ke kalian, dikasih surat lagi ke kalian, dikasih, oh jurnal kalian ini harus ditolak karena alasan A, B, C. Oh jurnal kalian ini dapat diterima, dapat dipublikasi dengan revisi minor. Oh jurnal kalian ini dapat diterima dengan revisi mayor. Intinya dia akan kasih pengumuman ke kalian, diterima atau ditolak. Setelah itu kalau kalian misal nih diterima, oh diterima nih tapi dengan revisi mayor. Nggak apa-apa, kalian revisi, nanti dia akan kembali ke sini, direview lagi oleh mereka. Setelah direview, mereka akan cek lagi. Nanti dicek lagi, oh diterima, oke diterima lanjut ke part yang selanjutnya di copy editing. Copy editing ini intinya mereka akan menyesuaikan, ini bukan tugas kalian ya. Tugasnya si jurnal dia akan menyesuaikan dengan template manuskrip yang mereka punya. Jadi nanti disesuaikan tuh, oh intronya di sini, bentuknya supaya bagus kayak gini, itu partnya mereka. Nanti kalian akan dikirimkan tuh, oh ini bentuknya nih yang udah jadi. Nanti kalian, oke, aku ACC nih, jurnalnya bagus. Nanti si jurnal ini akan publikasi. Selesai. Jadi sebenarnya tahapannya itu pendek. Hanya saja waktunya yang panjang. Jadi minimal dari kalian submit di sini sampai kalian di tahap yang ini publication itu minimal butuh paling cepat 3 bulan sampai 6 bulan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Misal nih kalian udah lihat tahap-tahapan tadi, part besarnya seperti ini. Prosesnya sebenarnya itu meliputi empat hal. Satu, kalian mencari jurnal yang pas, jurnal yang cocok dan sesuai dengan topik kalian. Yang kedua, kalian siapkan manuskripnya sesuai dengan yang mereka minta. Misal mereka minta, oh abstraknya 250 kata, introduction-nya harus seperti ini, metodenya harus begini. Kalian sesuaikan. Setelah kalian sesuaikan, kalian submit, nanti direview oleh mereka, oh jurnalnya bagus nih, dipublikasi. Jadi stepnya ada empat itu. Sekarang kita ke step yang pertama, yaitu memilih jurnal yang benar dan realistis. Nanti, supaya kalian tidak bingung, jurnal itu ada tingkatannya teman-teman. Jadi contoh nih, istilah Q1 sampai Q4. Kalau di internasional ya, jurnal internasional itu punya istilah Q1 sampai Q4. Q1 itu adalah yang paling bagus jurnalnya. Dan biasanya yang tembus di situ hanya top 25% jurnal-jurnal yang betul-betul bagus lah. Yang kedua ada Q2. Q2 ini tingkatannya di bawah Q1. Yang paling rendah di jurnal internasional adalah Q4. Tapi kalau di Indonesia, Indonesia juga punya sistem ranking. Oh, jurnal di Indonesia itu menganut sistem ranking namanya Sinta. Sinta ini ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Semakin mundur ke belakang, semakin dia Sinta 6, semakin rendah ranking jurnalnya. Semakin tinggi, yaitu semakin ke nomor satu atau S1, Sinta 1. Cara taunya gimana? Kalian boleh pakai dua web utama. Kalau kalian misal mau cari jurnal internasional, kalian boleh pakai namanya Scopus. Ini kalian catat duluan. Kalau misal kalian adalah yang sudah bisa membuat sistematik review yang baik, kalian boleh target jurnal internasional. Boleh kalian cari di Scopus, boleh cari di web Skimago namanya, boleh cari di DOAJ, Directory of Open Access Journal. Kalian boleh cari tiga informasi jurnal internasional di tiga database rank utama ini. Contohnya di kiri ini kalian bisa lihat ya. Oh ini aku nih cari tentang subjeknya neurologi. Atau tentang neuroscience. Atau tentang molekular neuroscience dan kognitif. Nanti dia akan kasih tuh jurnalnya. Oh ada jurnal 1 sampai jurnal 40 jurnal, 50 jurnal terserah lah. Dan aku checklist nih, oh jangan tinggi-tinggi deh. Aku coba di kuartil 4. Mungkin bisa tembus nih kuartil 4. Nah checklistnya nanti bisa muncul jurnalnya tinggal kalian sesuaikan. Semoga sampai sini paham ya.
Ini contohnya, misal nih, di Skimago kalian bisa dapat, Kak, aku udah buat nih karya tulis tentang saraf, neuroscience. Aku mau submit di jurnal internasional, di jurnal Neuron namanya. Oh, Neuron ini ternyata jurnalnya Q1. Dan berarti jurnalnya ini sangat-sangat, rankingnya sangat paling tinggi ya. Q1 itu paling tinggi. Setelah itu, misalnya kalian mau cek lagi, oh Kak, tapi jurnalnya ini bilang biaya publikasinya. Jadi ada istilah biaya publikasi ya teman-teman. Jadi nanti jangan bingung, APC, Article Publishing Charge. Kalian itu dikenakan biaya publikasi untuk mempublish jurnal kalian. Jadi misal kalian mau publish ke jurnal Neuron ini, terus mereka kasih, oh kalau kamu mau publish di sini, kamu harus bayar tuh 7 juta sampai 8 juta. Ada yang bahkan sampai puluhan juta untuk mensubmit jurnalnya kalian. Nanti kalian bisa lihat informasi berapa harganya itu di DOAJ ini. Kalian boleh cari di Skimago, boleh juga cari di DOAJ, di webnya DOAJ. Nah, di sini kalian lihat ya. Kalau dia tulis no APC, no other charge, ya berarti tidak ada biaya publikasi, tidak ada biaya apapun, berarti kalian gratis. Selama jurnal kalian memenuhi kriteria yang bagus seperti tadi, kalian bisa publish dengan gratis. Tapi kalau misal nih, kalau tipsku dulu, misal kita mau publikasi, biasanya kalau kita gandeng, kita minta supervisor dari dokter spesialis apa gitu ya. Mereka masuk nama, mereka bantu kita, bantu merevisi, nanti mereka yang biayain tuh. Jadi mereka yang bayar APC-nya, kita masuk nama, jadi papernya kita yang susun nih. Dok, saya punya paper ini, mohon bimbingannya kalau misal cocok untuk publikasi dikasih ke beliau, nanti beliau lihat, oh boleh nih kita submit yuk di Q4. Nanti biasanya beliau yang tanggung fee-nya atau APC-nya ditanggung oleh beliau. Tapi kalau kalian misal mandiri, mau satu tim sendiri, kalian boleh cari yang tanpa ada biaya atau without fees. Yang di kanan ini contoh Sinta Jurnal Indonesia ya. Jadi ada jurnal neuroanestesi, jurnal neurologi Malang, Indonesian Journal Neurosurgery, dan sebagainya. Intinya kalau kalian pemula, kalian mainnya di Sinta dulu. Dulu aku pas semester 3 atau 4 sama Kak Muhammad Yusuf, itu kita publikasi di Sinta 5 dulu. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Itu betul-betul awal kita start publikasi jurnal. Semester 3 kalau nggak salah. Yang di kiri kalau kalian sudah pro, sudah sering nulis, kalian boleh submit di jurnal internasional. Nah, pertimbangannya apa? Kalian harus timbang betul-betul ya. Kalau misal kalian mau publikasi internasional, ada beberapa hal yang harus kalian sesuaikan. Satu, setiap jurnal itu punya scope atau bidang masing-masing. Misal kayak tadi, neuroanestesi Indonesia. Kalian harus cek tuh, oh jurnal neuroanestesi ini mau jurnal yang seperti apa, mau artikel seperti apa. Oh misal dia jelaskan, aku mau artikel satu tentang manajemen nyeri. Yang kedua, aku mau paper tentang manajemen nyeri pada saraf. Yang ketiga, ini itu. Kalian harus sesuaikan. Kalau paper kalian tidak sesuai dengan skopnya mereka, kalian harus cari jurnal lain. Misal kalian buat paper tentang saraf, ya jangan disubmit di jurnal Obgyn. Carilah jurnal saraf yang spesifik ke topik kalian. Aku pernah buat tentang paper bedah saraf pada anak. Dan aku harus cari jurnal Pediatric Neurosurgery Society. Jadi Pediatric Neurosurgery Society. Jadi spesifik dia. Harus cari scope yang sama. Yang kedua, kalian bisa cek acceptance rate-nya. Tingkat diterimanya seberapa besar. Contoh ini, Neuroscience Research. Oh, acceptance rate-nya nggak ada nih di sini. Berarti kalau misal nggak ada ya, kalian coba aja submit. Kira-kira keterima atau tidak. Ada lagi yang bentuk lain nih. Misal di sini dia tulis, oh yang keterima cuma 22% di sini. Cukup rendah ya berarti. Berarti betul-betul seleksinya ketat nih jurnalnya. Jadi itu yang dinamakan acceptance rate. Ceklah acceptance rate-nya. Kalau kalian masih pemula atau kalian masih menengah, carilah yang accept rate-nya yang agak tinggi. Jadi kalau kalau kalian submit nggak langsung ketolak terus-menerus. Carilah jurnal-jurnal yang agak seleksi kriterianya itu agak longgar dikit. Yang ketiga ada open access journal. Open access journal ini intinya ya jurnalnya terbuka untuk umum. Kalian nggak harus membayar untuk baca paper dia dan orang tersebut untuk publikasi juga bisa terbuka untuk umum. Intinya open access itu istilah jurnal ini terbuka untuk umum. Yang kedua, cek APC. APC itu tadi aku bilang fee untuk publikasinya. Kalian bisa lihat di sini ya. Bayangkan untuk publikasi jurnal
satu jurnal, satu artikel di sini itu butuh $2.000. Di sini butuh $5.000, kan itu sangat mahal ya. Tipsnya ya tadi, kalian kalau misal minim budget, ya kalian cari yang gratis. Dan yang gratis itu juga ada Q1 sampai Q4. Jadi bukan berarti gratis dia hanya ada yang kualitas rendah, enggak. Gratis juga banyak kualitas yang bagus. Biasanya kalau jurnal Indonesia tuh 750, 1,5 juta, rentang-rentang segitulah. Jurnal internasional biasanya ada yang 9 juta, 10 juta, atau 8 jutaan. Targetnya harus realistik. Kalau kalian sering menulis, kalian boleh tembak di internasional Q3, Q4. Kalau kalian baru menulis, carilah di web Sinta, cari ya Sinta 1, Sinta 2 boleh lah. Nanti kalau ada revisi ya kalian turunin lagi tuh. Oh, ketolak di Sinta 2 nih. Ya udah kita turun ke Sinta 3. Nanti Sinta 3 ketolak lagi nih, tapi dikasih revisi tuh. Ya udah kita ke Sinta 4. Jadi caranya kayak gitu. Dan kalian lihat ya di jurnal itu mereka sudah buat belum systematic review, mereka sudah publish atau belum systematic review yang sama seperti kalian. Jadi misal mereka udah publish A, B, C, D. Oh, ada nih systematic reviewnya mereka. Kalian lihatlah polanya mereka. Oh, ternyata pola yang mereka publish itu harus kuat dari segi ini. Oh, topik yang mereka suka seperti ini. Kalian harus lihat dulu, riset dulu, kira-kira paper yang mereka suka seperti apa. Nah, ini kalian boleh cari ya. Nanti Journal Finder, kalian ketik aja di Google, Journal Finder itu kalian tinggal copy title kalian atau abstrak kalian. Nanti mereka bisa munculin list banyak sekali jurnal yang akan mereka munculkan. Nanti kalian tinggal cek satu-satu. Oh, jurnal yang ini terlalu mahal ya udah screening ke jurnal yang lebih murah. Intinya Journal Finder membantu kita untuk menentukan jurnal-jurnal mana yang cocok untuk paper kita. Nah, sekarang kita ke satu hal yang menarik. Nanti kalian mungkin akan dengar dengan istilah predatory journal. Predatory journal ini adalah satu jurnal yang bisa dibilang kredibilitasnya rendah. Kenapa? Karena biasanya kalau kita submit ke jurnal, jurnal itu kan akan mereview dulu. Oh, paper ini kurang nih. Oh, paper ini bagus nih. Intinya ada proses review kalau jurnal yang asli. Kalau predatory jurnal, mereka tidak akan mereview. Jadi kalian submit ke jurnal A, mereka akan lihat sekilas langsung dipublish. Intinya kalian hanya diminta bayar. Jadi misal kalian nanti ciri khasnya apa aja? Nih, ciri khasnya satu. Aku pernah dikirim email seperti ini. Dia minta eh, lagi ada jurnal nih. Jurnalnya akan mengaccept dalam 3 sampai 5 hari. Dan dalam 28 dalam 2 hari kalian bisa terima lalalanya. Dan mereka hanya menargetkan ini, publication fee-nya. Kalian diminta bayar 1,5 juta, kalian diminta bayar 2 juta. Intinya mereka menawarkan jasa publikasi yang mudah. Tapi ruginya apa? Kalau kalian publish di predatory journal, jurnal kalian itu termasuk jurnal-jurnal kualitas rendah. Kenapa? Karena kalau kalian cek di webnya, ini aku udah riset ya. Aku riset di web-web predatory journal, hampir semua jurnal-jurnal di dalamnya itu betul-betul kacau balau. Ada yang cuma 3 lembar, ada yang cuma 1 lembar, strukturnya betul-betul random, acak, tidak jelas, isinya copy paste semua dan mereka publikasi itu. Mereka berani publish itu. Dan ciri khasnya satu nih, lihat. Dari emailnya, mereka sangat jelas predatory journal itu dari segi topiknya. Topik jurnal yang bagus itu harusnya spesifik. Sementara jurnal ini lihat, kalian boleh submit filosofi, dokter hewan, basic biologi, molekular biologi, astronomi, biofisik, terlalu luas. Jadi kalau kalian dapat email atau kalian lihat satu jurnal, dia sangat luas topik yang mereka include, ya curigalah itu sebagai predatory jurnal. Dan yang lainnya yaitu topiknya umum, APC-nya mereka minta bayar di awal, topiknya terlalu luas dan tidak terlist di web-web yang terstandarisasi yaitu Scopus, Web of Science atau DOAJ yang kayak tadi aku contohkan di slide sebelumnya. Solusinya apa? Kalian cek di web ini atau kalian tadi ya, kalian hafalin aja ciri-cirinya seperti ini. Kalau kalian ketemu ya kalian hati-hati itu adalah predatory journal. Proses publikasinya seperti apa? Kalian ada di sini, kalian submit paper kalian, nanti mereka akan cek dari jurnalnya. Setelah dicek, kalian akan dikasih pilihan. Satu, kalian ditolak. Dua, kalian diterima. Diterima ini bisa dengan revisi atau tanpa revisi. Nah, nanti kalian coba buka ya. Ini salah satu web Q3. Aku lagi proses publikasi di sini.
Di Q3 ini kalian boleh baca dulu tuh. For authors yang ini ada guideline di dalamnya. Guideline itu intinya ya kalian diminta menyesuaikan template-nya. Kalau kalian diminta judulnya harus 20 kata ya judulnya harus 20 kata. Kalau kalian diminta metodologinya harus menginklusi A, B, C, D, E ya kalian harus sesuaikan. Umumnya butuh 2 sampai 3 bulan atau bahkan sampai 6 bulan dari awal kalian submit sampai jurnal itu terpublikasi. Jadi betul-betul butuh kesabaran yang tinggi. Nah, ini contoh bagaimana cara kita komunikasi dengan editornya. Contoh nih, eh, aku bilang ke mereka, kita email ke mereka, kita buat satu paper, kita jelaskan tuh, oh, aku lagi laporin nih satu case report. Case-nya cukup jarang terjadi, yaitu tentang ancient schwannoma di tulang belakang. Ternyata histologi fiturnya itu menyerupai kanker ganas, padahal dia kanker jinak. Key message-nya adalah A, B, C, D, dan kami yakin paper kami ini cocok dengan jurnal kalian. Contoh lainnya yang seperti ini. Kita menulis, intinya kita komunikasi dengan editornya, yang mana kita meng-highlight paper kita ini cukup bagus. Nanti setelah submit, kalian akan dikirimkan nih, revisinya begitu banyak kayak gini nanti. Ini kalau misal ketolak ya ketolak, kalau misal kalian keterima ya biasanya revisinya lumayan. Ada yang revisinya minor, ada yang revisinya mayor. Intinya, jangan khawatir, kalau kalian ke reject, percayalah, 80% orang-orang yang mensubmit jurnal, pasti 80% tersebut ketolak atau minimal ada revisi-revisi mayor. Jadi jangan pikir kalau misal kalian ketolak jurnalnya itu jelek. Tidak, itu normal ya. Aku sama kating-katingku sebelumnya memang ada submit jurnal dan memang butuh waktu yang lama. Mungkin kira-kira 6 bulanan lah sampai akhirnya terpublish dan biasanya ada minor revision atau major revision. Nah, ini contoh komunikasi dengan jurnal nanti kalian pelajari di course-nya ada. Nah, ini jurnal yang dulu aku publikasi sama Kak Muhammad Yusuf. Pertama kali aku publikasi aku semester 3 di Sinta 5. Dan sekarang aku publikasi juga sama Kak Muhammad Yusuf, sama dokter-dokter di FK, dan Kak Vincent dan sebagainya di Q2. Jadi betul-betul prosesnya cukup panjang. Yang penting kita sama-sama belajar bagaimana cara menyusun jurnalnya. Konferensi, sekarang kita bahas tentang konferensi. Kalau kalian sekarang di Dokter Muda, kalian bisa cari info-info simposium, kalian boleh cari-cari event-event spesialis yang saat ini diadakan. Kalau nggak salah ada event anestesi, ini eventnya beda saraf, ini eventnya jantung, eventnya penyakit dalam juga kalian boleh cari. Kalau kalian masih mahasiswa FK, kalian boleh cari lomba-lomba. Lomba literatur review, lomba esai ilmiah, intinya banyak lah. Lomba-lomba yang tersebar itu sangat-sangat-sangat banyak. Di Instagram kalian tinggal follow-follow lah lomba-lomba yang ada. Ini contoh aku presentasi sama Kak Denis, ini presentasi di Jakarta, aku presentasi di Malang, topik penyakit dalam. Ini Kak Denis presentasi di eh, jantung di Jakarta. Oke. Nah, sekarang kalau kalian mau konferensi gimana? Kalian mau submit di sebuah acara lomba gimana? Ya kalian tinggal masukkan abstrak kalian. Abstrak itu cuma rangkuman ya. Satu lembar isinya merangkum jurnal kalian secara keseluruhan, paper kalian secara keseluruhan. Nanti kalian submit, nanti mereka pengumuman. Oh, kamu presentasinya nanti pakai poster ya. Oh, kamu presentasinya pakai PPT ya. Kayak tadi video tadi aku presentasi pakai poster, Kak Denis presentasi pakai PPT. Nanti pengumuman tuh juara atau tidak. Juara atau tidak itu urusan nanti teman-teman. Yang penting kalian berhasil submit, kalian berhasil presentasi itu sudah menjadi satu nilai plus yang luar biasa. Dan kalau kalian dari sekarang sudah mulai keker-keker, misal aku pengen spesialis apa, ya kalian ikuti acara-acara simposium yang sesuai. Ini acara simposium penyakit dalam, ini acara simposium jantung. Nah, mungkin sekian untuk materinya. Kalau misal kalian ada pertanyaan boleh drop dan jangan lupa follow juga Autus. Aku kembalikan ke Kak Fatih. Oke, makasih Nasem. Ini daging parah sih jujur. Maksudnya aku pribadi yang belum seberapa nyelam tuh udah dapat banyak banget sih insight-nya tadi ya Sam. Dari cara nyusun si sref-nya gimana, habis itu buat publikasi sih lebihnya. Karena ini menurutku pribadi ya teman-teman, buat publikasi itu mungkin buat teman-teman semua yang masih preklinik, maksudnya belum nyentuh koas lah. Apalagi masih semester baru-baru, itu masih belum seberapa kerasa banget nggak sih Sam? Apalagi maba baru masuk semester 1 2 gitu ya. Aku jujur dulu Betul. 1 2 tuh sibuk ospek banget, nggak tahu masalah gini-ginian. Yang penting aku masuk FK, aku belajar, aku kelar aku jadi dokter gitu. Tapi ternyata enggak. Untung aku nasibnya ini sama kayak Nasem dulu.
Jadi aku apa namanya ditarik sama Kak Yusuf juga ya Sam. Jadi ditarik banyak ikut lomba. Dulu mulainya startnya mirip kayak Nasem dari start Litref dulu ikut lomba-lomba. Habis itu baru mulai publish-publish segala macam. Jadi emang menurutku takeaway utamanya adalah pelan-pelan ya Sam. Gitu nggak sih? Mulai dari Betul, awal betul dulu, sekali Kak. ikut lomba dulu, ditarik sama temen yang lain, atau malah kalau mau narik teman-teman yang lain dulu gitu ya. Soalnya kalau menurutku ujuk-ujuk Q2 kayak tadi aja Nasem awalnya Sinta dulu, baru akhir-akhir ini ya Sam yang tadi publish bareng Yusuf sama Vincent itu ya. Baru akhir-akhir ini dengan perjalanan yang seintens itu, apa namanya, baru bisa masuk Q2, Q lah in general ya. Tapi bukannya ini maksudnya untuk nge-discourage teman-teman ya, tapi justru ini malah mungkin bisa jadi penyemangat sih kalau kalau menurutku, karena ini merupakan satu bidang yang bisa banget ditekuni, karena kayak yang kata Nasem di depan ya, ini kita sudah diberi hadiah ini kayak gift lah. Penelitian nggak perlu capek-capek ke laboratorium dan segala macam, nggak perlu basah banget. Dan ya modal dalam tanda kutip gitu doang, itu udah bisa publish gitu ya, Sam. Betul, betul Kak. Ini Menarik, menarik banget sih ini jujur, systematic review ini. Jadi, apalagi kalau eh misal yang hadir di sini mm-mm. nih Kak, ini aku lihat banyak justru mahasiswa FK yang masih muda. Jadi mereka betul-betul early start nih, lebih out. Benar-benar. Pas, pas. Justru ini waktunya ya, Sam. Harus dipancing, dibakar-bakar dulu dari sekarang gitu. Oke, nah ini udah ada yang nanya nih. Sebelum kita baca pertanyaan Gform, mungkin teman-teman bisa yang di sini langsung nanya ini. Kayak teman kita ada dari Gina Maswal, ya izin tanya. Jadi kan baru jadi maba nih. Jadi Sisref sama Litref itu sama nggak sih, Sam? Boleh tolong dijelasin nggak ini? Kira-kira generalnya gimana? Oke, eh, bagus ya pertanyaannya. Jadi systematic review dan literatur review itu serupa tapi tidak sama. Systematic review itu tingkatannya di atas literatur review. Dulu, untuk penanya Gina, dulu zamanku sama zaman Kak Fatih, mungkin kita itu lebih sering dengar literatur review. Systematic review itu termasuk hal-hal yang kalau kita dengar sisref itu, wah, udah sesuatu yang wah. Tapi di zaman sekarang, orang-orang itu udah bisa systematic review semua. Jadi, bedanya apa? In general, kalau kalian lihat systematic review, biasanya di situ metodenya lebih kuat. Kalian harus menilai nih, misal, Kak, aku punya 7 jurnal nih. Kita nilai dulu tuh, oh jurnal A ternyata kualitasnya bagus. Oh jurnal B ternyata kualitasnya tengah-tengah nih. Oh jurnal C justru lebih jelek kualitasnya. Intinya, systematic review itu kita menilai kualitas jurnalnya. Tapi literatur review tidak. Literatur review itu lebih ya secara metode tidak terlalu ketat. Intinya seperti itu. Mungkin Jadi Kak sebenarnya Fatih kalau ada konten, tambahan boleh Kak? iya. Jadi sebenarnya kontennya bisa aja sama ya, Sam. Dari judul-judulnya, dari conclusion segala macam, tanpa meta ya, tanpa meta analisis ini ya konteksnya. Tapi kalau semisal Litref ditambahin metodologinya dari Sisref, ya jadinya Sisref gitu kan ya? Betul, betul sekali Oke. Kak. Mm-mm. Gitu sih. Oke, makasih Nasem. Nah ya, mulai rame nih, saya mulai Iya. ombak-ombaknya datang. Satu-satu ya teman-teman. Kalau misal udah mulai agak sepi di sini, baru kita nanti pindah di Gform. Tenang aja teman-teman yang udah ngisi di Gform, kita tetap bakal bahas ya. Mungkin nggak semua tapi. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua nih, semisal di UB, nah, maba UB nih mungkin ya. Pengalaman Nasem sendiri, secara fasilitas tuh kira-kira sedidukung apa sih kalau dari UB ini? Kalau dari UB sebenarnya lumayan ya. Cuma menurutku ya kalau kita mau belajar tentang menulis itu harus dari kita yang lebih banyak effortnya. Jadi di FK itu difasilitasi, cuma harus kita yang keluarkan effort terlebih dahulu. Misal kayak tadi aku pas awal di FK semester 2 itu ditarik sama Kak Denis. Ditarik Kak Denis lomba, setelah aku tahu aku belajar pelan-pelan pelan-pelan baru bisa. Nanti FK baru mulai tuh, oh FK punya fasilitas ini. Kita kalau misalnya nih kita jalan-jalan ke Surabaya. Dulu aku kalau misal lomba atau kating-katingku yang lomba jalan-jalan ke Surabaya, ke Jakarta, kemana-mana mereka keliling lah. Itu ditanggung oleh FK. Enaknya itu. Dan mereka cari duit dari lomba-lomba. Itu salah satu fasilitas yang menurutku menarik. Nah, tapi dulu itu kalau misal kita mau cari cara belajar itu cukup susah. Jadi misal satu kali webinar, misalnya aku pernah ikut webinar, webinar ini cuma satu kali, dan itu betul-betul masih abstrak, masih susah sekali untuk aku pahami systematic review. Makanya aku Kak Muhammad Yusuf, Kak Fatih, dan Kak Liani, kita sama-sama buat satu platform di Auctus. Nanti mungkin Kak Fatih kalau mau apa boleh disebar linknya ke teman-teman. Di situ betul-betul kita susun ada day 1 sampai day 9. Day 1 sampai day 9 ada video, video course masing-masing mulai dari mungkin ini apa aku share screen atau Kak Fatih Kak?
supaya ada gambaran Boleh untuk dari teman-teman. Nasib aja Sam, biar sesuai dengan yang diomongin. Oke, siap Kak. Ini aku coba contohin ya. Jadi dulu itu kita susah kalau mau cari kelas-kelas systematic review, tapi sekarang saking gampangnya dan aku Kak Muhammad Yusuf, Kak Fatih dan Kak Liani memang kita sengaja buat platform ini supaya kalian gampang untuk belajar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di Sysref Class with AI, kita saat ini pakai bantuan AI. Jadi betul-betul kalian bisa buat lebih gampang dan lebih cepat. Kita day satu ada apa itu systematic review. Di sini kalian diajarkan dari nol. Ada video, ada PPT materi, ada cara AI-nya, ada promnya lengkap semua. Day satu kalian mulai membuat systematic review. Setelah overview, kalian diajari cara cari ide. Day 2 sampai day 7 kalian bisa pilih target jurnal dan kalian bisa submit di jurnal yang kalian inginkan. Saranku nanti coba submit di Sinta dulu. Intinya di sini kalian sudah difasilitasi dengan course ini, kalian nanti boleh cek di webnya. Intinya untuk kalian yang baru belajar dari nol, aku saranin coba cek lah di webnya itu. Mungkin kayak gitu Kak Fatih. Aku pengen nambahin juga sih Sam, maksudnya terkait produk kita ya guys. Jadi eh, cerita aku pribadi nih. Aku kan diajak juga ya, akhirnya diajak sama Yusuf dan Kak Yusuf, Kak Liani, dan juga Nasem ini itu lumayan di akhir. Jadi kayak di luar itu aku juga sebenarnya ada beberapa nih ditawarin sama teman-temanku kayak mau ikut startup A, B, C, D, E segala macam. Cuma setelah aku telaah yang memang punya apa ya vision dan produk yang sudah jelas itu ya dari Autos ini teman-teman. Ini jujur maksudnya mau bilang bias tapi ya gimana ya aku sendiri make soalnya buat UKM PPD kemarin Autos aku make Ankinya buat Sisref ini juga aku belajar dari sini gitu. Jadi sedikit konteks mungkin buat AI-nya itu bukan nulisin ya Sam, tapi lebih ke aspen lah ya, sistem penelitian kita ya. Konsisten. Entah Betul kita betul. dari bener ya dari ngumpulin, habis itu dari sorting segala macam. Karena jujur itu yang capek ya teman-teman sebenarnya. Bukan maksudnya baca ya udah kita bisa baca gitu. Tapi kalau semisal contoh singkat nih kita pengen bikin tabel studi karakteristik itu nanti kalau teman-teman dalemin itu nanti pasti bakal butuh tuh data masing-masing studi karakteristik. Misal teman-teman bikin sysref 5, kalau 5 mungkin masih oke, soalnya 10, 15. Itu kan lumayan capek tuh baca satu-satu. Nah, bisa banget ini nanti bakal di-guide dari produknya Octus yang sysref ini gitu ya. Betul, Jadi betul sekali Kak Fatih. untuk merangkum nih jawabannya dari apa namanya yang masalah UB didukung kita didukung, tapi memang menurutku sih nggak cuma UB ya, in general kayaknya itu tuh kita harus somehow nyemplung dulu tuh di dunia itu, entah ditarik sama cutting atau kita kalau nyoba nyari sendiri, aku respect banget sih, karena jarang banget ya saya yang mulai dari nol dan sampai bisa nge-approach dosen ya, biasanya mesti harus apa nah ditemenin gitu sama atas-atasnya yang biasa lebih tahu. Dan dari situ kita baru, oh ternyata dunianya ini segini gitu ya teman-teman. Gitu sih. Nah jadi ini karena lumayan banyak nih sebenarnya apa namanya dari dari chat kita coba baca dari Gform dulu kali ya Sam. Dikit-dikit Boleh, nih biar kita bolak-balik gitu ya. boleh, Oke. boleh Kak. Sekarang kita coba baca yang mungkin sedikit lebih spesifik nih Sam. Eh, Kalau Sysref itu harus meta nggak sih? Apakah systematic review harus meta analisis? Nah, sekalian juga di dalam pertanyaannya ini, mohon tips untuk memperbagus Sysrefnya, penulisan Sysrefnya, tapi yang non meta agar accepted gitu. Gimana Oke, nih, Sen, kira-kira? ini pertanyaannya menarik dan bagus ya. Mm, mm, mm. Jadi systematic review itu tidak harus meta analisis. Kapan kalian pakai meta analisis? Untuk kalian yang baru pertama kali dengar meta analisis, kalian boleh telan dulu. Intinya kalau kalian punya data, datanya itu betul-betul serupa. Misal kalian mau lihat skor nyeri. Oh, jurnal A ini melaporkan skor nyeri spesifik nih. Pasien A skor nyerinya turun dari A sampai B. Skornya ini spesifik. Intinya, kalau dia berupa angka, skor nyeri, jumlah rawat inap, dan sebagainya. Kalau dia detail betul-betul bagus dan tajam, itu boleh meta analisis. Tapi kalau kalian rasa jurnal kalian ini, oh Kak, ternyata jurnalnya tidak semua melaporkan hal yang sama. Satunya melaporkan skor nyeri, satunya menyampaikan kualitas hidup. Tapi sama-sama pakai misal suplementasi obat A gitu. Itu cocoknya lebih ke systematic review. Karena dia tidak, jurnal-jurnal yang kalian dapatkan tidak melaporkan hal yang sama dan tajam. Nah, itulah cocok systematic review. Dan systematic review ataupun meta analisis, keduanya sama-sama potensial untuk publikasi. Keduanya sama-sama potensial untuk dilombakan dan sama-sama potensial untuk teraccept atau menang. Tergantung bagaimana kalian menganalisisnya. Kalau kalian analisisnya bagus, tajam dan dalam, harusnya pasti bisa publikasi. Mungkin gitu ya Kak Fatih. Apa ada yang kurang tadi Kak? Pertanyaannya?
Oke oke, udah menjawab sih sebenarnya Sam dari itu. Jadi emang apa namanya kuncinya ya nggak mesti ya Sam berarti. Nggak Dan mesti. apa namanya dari pembahasan sih sebenarnya dipertajam dan menurutku juga dari yang dibahas si Nasem sebelumnya di materi tadi, kalau judulnya udah dapet yang niche banget yang spesifik yang gak oversaturated, itu menurutku udah jadi poin tambahan sih untuk memperbagus dari awal ya gitu. Jadi dari pemilihan judul harusnya teman-teman bisa apa namanya bisa langsung lah menggiring sendiri ke depannya gimana. Lanjut lagi nih kita ke masih di Google Form ini. Jadi kita balik ke pertanyaan yang lebih anu ya Sam, lebih basic lah. Karena kita tahu juga buat teman-teman yang di sini nggak semuanya udah mulai nulis ya. Jadi ini pas nih pertanyaannya. Gimana cara nulis bagi orang yang sangat pemula dari saya? Dari dasar sekali. Kayak strukturnya apa, habis itu cari penelitiannya di mana, dan segala macam. Gitu Sam, gimana? Nah, ini kembali lagi ya. Kayak tadi aku sempat spill ke kalian satu web platform Auctus. Dan kalian tadi boleh lihat ya, kita jelaskan dari mulai day one overview. Intinya dulu itu teman-teman ya, aku sama Kak Muhammad Yusuf dan Kating-Kating, kita tuh kalau belajar susah. Dan setiap kali webinar menurutku tidak tidak terlalu gampang untuk kita dapat. Akhirnya aku, Kak Muhammad Yusuf dan kating-kating lainnya sering buat webinar. Tapi ternyata kita sering buat webinar pun itu kurang oke. Kenapa? Karena setiap kali webinar butuh effort yang besar. Akhirnya kita sama-sama coba buat satu platform yang isinya udah lengkap. Kita keluarkan effortnya. Aku, Kak Muhammad Yusuf, Kak Fatih, Kak Liani sama-sama keluarkan effort yang besar. Kita kumpulkan video, kita kumpulkan materi yang semudah mungkin untuk pemula. Bagaimana start dari nol sampai kalian bisa jadi satu publikasi ilmiah. Dan teman-teman semua, web yang kita buat ini, platform platform yang kita buat ini bukan pertama ya. Jadi teman-teman yang hadir hari ini, sebelum teman-teman ini udah banyak yang ikut. Dokter umum, dokter yang ingin spesialis, dan itu udah ada grup-grupnya. Makanya kalau misal kalian start dari nol, salah satunya belajar dari web ini. Atau misal kalian, oh Kak aku masih meraba-raba dulu lah. Nggak apa-apa, kalian boleh ikut Auctus Webinar Series ini. Setiap 2 minggu kita adakan webinar. Tapi kalau kalian mau cepet, mau langsung to the point, langsung belajar dari nol sampai akhir kita bimbing juga ya di web tadi itu. Memang ada sedikit charge karena kita untuk buat ini teman-teman kita butuh waktu yang lama, kita butuh tenaga juga, kita butuh usaha, tapi aku yakin masih affordable lah untuk kalian. Oke, Sam. Nicely answered sih menurutku juga udah terjawab ya teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya kan general ya dan memang untuk cara menulis. Memang sebenarnya bukan scope dari webinar ini, tapi udah kami bahas tuh gimana-gimananya. Ya tuh di dalam linknya tadi ya. Ini aku coba kirim lagi. Ini teman-teman, bisa kepoin tuh linknya entah mau angkinya kah atau mau sysrefnya kah. Gitu-gitu. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke Zoom. Udah numpuk banget ini yang di Zoom ini. Oh iya, Lanjut nambahin dari sedikit yang lagi Kak tadi. boleh Eh, boleh. di web itu kita intinya bukan karena kita mau kita murni ya teman-teman, kita pengen kalian bisa buat systematic review. Makanya dalam web itu kita nggak langsung suruh kalian bayar. Kalian boleh akses freemiumnya. Jadi ada beberapa video di situ, kita kasih kalian akses gratis. Kalian boleh lihat dulu. Begitu kalian rasa, oh cocok nih, aku paham, aku yakin aku bisa. Kalian boleh bayar sesuai course-nya tadi. Dan course-nya murah. Eh, Intinya di situ ada freemium yang kalian boleh akses lah. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung anu ya langsung ditarik charge ya gitu ya. Jadi Betul, betul diicip Kak. dulu nih. Karena aku yakin teman-teman sih setelah nyoba icipannya itu bakal makin kepancing harusnya ya. Karena buat teman-teman yang pengen serius nulis ini menurutku pribadi course yang lengkap itu kayaknya baru ada ini deh ya nggak sih Sam? Kayaknya yang lain itu masih terlalu apa ya entah terlalu general kah atau bahkan terlalu spesifik ya. Jadi kayak marketnya tuh nggak pas gitu buat teman-teman yang pengen mulai dan pengen publish gitu. Antara awal banget atau ujung banget yang udah yang udah sering publikasi gitu gitu Betul Kak. sih. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang nanya nih. Izin tanya Kak, saya udah punya manuskrip jurnal meta-analisis yang merupakan update Sysref dan meta dari salah satu jurnal Scopus. Oke nih, udah ada manuskripnya nih ya. Jadi ada saran nggak untuk mempermudah publikasinya? Jadi ini nih dari temen, aku coba anu dulu ya, saya maksudnya aku opening dikit. Apa namanya? Bakal sering nggak sih ini kita ketemu modelan kayak gini ya, saya update-update. Kayak semisal ternyata kita mau bahas topik nih. Oh oke nih ketemu nih research gapnya yang pas gitu. Habis kita cari-cari, deng, ada si Sref yang baru publish berapa bulan yang lalu. Itu sering banget tuh. Nah, jadi ini termasuk salah satu konteksnya yang kayak gitu tuh.
Jadi kira-kira gimana Sam? Ada tips nggak buat publikasiin yang modelannya kayak gini? Sebenarnya, oh ini sangat bagus ya, berhasil, bahkan sudah berhasil eksekusi manuskrip sampai selesai. Kalau misal Manuskrip nih. nanti, misal sudah selesai eksekusi, oh ternyata ada jurnal yang mirip nih, dan mereka udah publish duluan, itu nggak masalah. Selama kalian punya, kayak tadi Kak Fatih bilang, gap of research-nya, kalian punya misal nih, oh dia menganalisis ada, ini contoh yang paling simpel ya, dia punya jurnal manusia, studi desainnya dia pakai ada cohort, ada case report, ada case series. Oh ya udah, aku mau buat satu systematic review dan meta analisis khusus randomized control trial atau penelitian dalam skala besar terrandomisasi. Sedikit saja ada beda, itu kita sudah bisa publish. Yang penting kita dapat gap of research-nya, kita dapat celahnya supaya kita bisa berbeda jurnalnya kita dan jurnal dia, artikel kita dan artikel dia, itu udah bisa publikasi. Nah ini kalau misal ditanya lagi, dia sudah merupakan updatean dari Systref dan meta analisis yang sebelumnya, itu bahkan sudah bisa publikasi juga. Jadi bentuknya suatu updatean. Supaya mudah gimana? Coba cari, misal kalau kamu yakin topiknya cukup bagus, boleh tembak di Q3 dulu. Nanti kalau misal Q3 misal ketolak, nanti kan dikasih revisi tuh. Kamu revisi sesuai revisi dia, submit lagi ke jurnal lainnya. Biasanya di situ lebih gampang untuk publikasi. Oke, thank you Sam. Gimana nih buat yang nanya? Apakah udah menjawab nih? Udah lah ya. Karena emang konteksnya gitu ya Sam. Pokoknya ya apa namanya ikutin aja yang dibilang Nasem tadi. Nah kita sekarang coba balik nih. Sisa dua pertanyaan ya mungkin teman-teman. Satu pertanyaan dari Google Form sama satu lagi dari Zoom. Kita coba ke Google Form lagi. Ini bentar ya, scroll-scroll dulu nih. Oke, ini menarik Sam. Ini bukan ke kontennya, tapi lebih ke production ya mungkin ya. Jadi pertanyaannya gini, mengenai cara publikasi jurnal dan step by step di dunia research nih. Apa sih yang harus diikuti dan pembagian waktunya gimana? Pembagian waktu di apanya nih Kak? Penulisan kah? Dia nggak spesifikin sih, tapi menurutku juga kayaknya di penulisannya. Jadi kira-kira abis nulis nih kira-kira buat research berapa lama? Habis itu buat entah nge-assess risk of biasnya, entah meta analisis dan segala macam. Itu kira-kira timelinenya gimana sih timeline kasarnya gitu? Oke. Em, Ya, ini pertanyaan untuk bagus ya untuk memberikan kalian gambaran kasar bagaimana lamanya proses pembuatan. Dulu kalau awal-awal aku sama Katingku pertama kali buat, kita fokusnya itu kuantitas baru kualitas. Jadi waktu itu kita betul-betul misal ada event, ayo kita kejar lah. Misal dia punya waktu 1 bulan deadline. Ya udah kita pakai deadline 1 bulan ini harus jadi satu systematic review, kita majukan di satu lomba. Dulu aku kalau pertama kali buat systematic review karena masih meraba-raba, itu butuh waktu 3 minggu sampai 4 minggu. Ini 1 bulan lah kasarannya. Tapi semakin lama, semakin sudah sering, kuantitasnya udah eh, kuantitas, 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 lama-lama kualitasnya semakin bagus kan. Saat kualitas sudah bagus, ternyata waktu pembuatan systematic reviewku juga semakin cepat. Dulu butuh waktu 4 minggu, sekarang butuh waktu hanya 2 minggu. Kadang kalau misal betul-betul kepepet 1 minggu pun jadi. Intinya semakin kita sering buat, semakin kita paham, oh ya udahlah, pokoknya kita udah dapat topik, gap of knowledge-nya dapat, gas-gas langsung jadi gitu. Ini Ya. gitu, kalau gambar kasarnya seperti itu. Nanti kalau misal di proses penulisan, lama itu sebenarnya ada di dua tempat. Satu cari ide. Cari ide itu sangat susah ya. Terutama kalau kalian misal cari topik serupa, oh ternyata udah ada topik serupa. Terus kalian harus cari biar beda gimana ya, itu lama itu. Terus yang kedua, lamanya adalah nulis analisisnya. Jadi kalau metode kita ajarkan pakai AI, dulu manual, sekarang pakai AI itu bisa cepat. Research bisa cepat, discussion agak lama. Karena kita di situ harus analisis tuh, oh, ternyata korelasinya seperti ini, ekstraksi datanya hasilnya seperti ini. Mungkin seperti itu Kak Fatih. Oke, iya. Jadi emang apa namanya dari 4 minggu jadi 2 minggu ya. Tapi mungkin ini juga bisa banget ngasih gambaran ke teman-teman sih. Buat Kak Nasem sendiri yang baru mulai awal banget itu sebulan teman-teman. Jadi nggak selama research kayak skripsi ya. Maksudku mungkin bisa banget ya Nasem buat teman-teman yang baru masuk di dunia penulisan ini nih. Wah skripsi kan butuh waktu. Wah dari semester FK dari semester 5 sampai semester 7 gitu. Jadi kayak maksudnya udah lama banget nih ya. Wah perlu nyusun metodologi di ACC sama dosen. Enggak teman-teman, karena buat si Strive ini secara konten juga lebih sedikit ya Sam. Nggak perlu tinjauan pustaka babi bu ABCDE. Jadi kayak benar-benar tinggal bikin intro, latar belakang tentu tetap perlu ya.
result hasil penelitian dan discussionnya. Di situ menurutku bagian yang menarik teman-teman. Nah, karena menurutku pribadi di discussion itu kita bisa sedikit lebih memperindah lah ya. Artnya si Sref sih menurutku di situ. Karena kalau di result kan pakem parah ya. Wah, langsung dengan segala metanya, dengan segala data-data kuantitatifnya gitu. Nah, tapi makanya tadi sendiri, aku juga setuju, nah, Sam, di discussion itu lebih lama. Kenapa? Karena nggak pakem. Justru karena nggak pakemnya itu, kira-kira ini hasilnya ini mau dibawain kemana sih? Apa sih yang mau diunggulkan? Dari satu koin ini sisi mana sih yang mau kita perlihatkan gitu sih ya, Sam? Betul, sangat-sangat betul, Mm-mm, mm-mm. setuju. Iya. Coba ini sisa dua pertanyaan lagi deh. Ada pertanyaan menarik ini di Zoom nih. Kita urutin aja ya dari atas. Ini ada yang nanya lagi, Sam. Kalau semisal mau spesialis, apa namanya, bakal nambah nilai nggak sih punya publikasi yang berhubungan dengan spesialisasi tersebut? Misal kamu tadi, Sam, pengen bedah saraf. Kan sekarang mulai menggeluti bedah saraf. Itu kenapa? Apakah kira-kira akan nambah nilai? Apa seneng aja gitu, pengen nambah CV doang apa gimana? Itu sangat nambah nilai teman-teman ya. Jadi kalau zaman sekarang ini kalau kalian mau masuk spesialis itu salah satu kekuatan utama kalian kalau kalian punya ilmiah itu sangat membantu. Dan ini bukan cuma di bidang bedah, maksudnya di IPD pun seperti itu, di urologi seperti itu. Dan pas aku koas-koas ini banyak juga dokter-dokter internship yang lagi pengabdian saat ini 1 tahun. Mereka justru karena belum bisa menulis, mereka minta aku menulis paper, mereka bayar aku untuk menulis paper, istilahnya joki lah. Terus untuk mereka majukan ke simposium, saking mereka butuh. Dan ada banyak yang seperti itu banyak ya, bukan cuma satu. Karena mereka basicnya belum belajar tentang cara menulis. Makanya kalau kalian punya basic tentang cara menulis, itu sangat-sangat menguntungkan kalian. Baik cara kalian nanti misal nih, oh, aku pengen bedah saraf supaya aku bisa dekat dengan supervisor bedah saraf. Aku buat deh satu systematic review yang bagus kayak tadi basilar invagination dan sebagainya itu. Aku coba nih dok, saya punya paper ini. Paper ini saya pengen publikasi dok. Dokter apa berkenan ya dok menjadi pembimbing? Yang sekaligus menjawab pertanyaan Zaskia, APC dari dosen atau dokter apakah dosen tersebut terlibat? Terlibat. Nanti dokternya akan minta kita ketemu, dipanggil, sama-sama tuh kita analisis, kita baca, kita analisis. Otomatis secara tidak langsung kita punya approach ke SPV-nya, ke supervisornya, ke dokternya. Akhirnya dokternya berkenan, oh ya udah aku yang publish, nanti kita sama-sama punya nama ya di papernya. Oke, selesai gitu. Jadi sangat menambah nilai. Oke, Kak, aku mau nambahin dikit, Sam. Justru kayaknya jadi new normal gitu nggak sih, Sam? Kayak contoh, dulu tuh punya penelitian tuh poin plus. Tapi sekarang anggap semua sudah punya, siapa nih yang punya lebih banyak gitu nggak sih? Betul, betul Kak. Benar. Dan itu menurutku agak bahaya ya, teman. Bahaya nggak bahaya sih, karena maksudnya, untung teman-teman udah dapat insight duluan nih, apalagi teman-teman yang masih semester awal banget. Jadi, ini cerita dikit deh, waktu pas aku maba 2019, Nasem 2020. Kami berdua cuma selisih setahun. Waktu pas aku angkatan 19 mulai ikut lomba, kan udah mulai tahu nih teman-temannya siapa-siapa aja kira-kira yang sering ikut lomba, sering muncul segala macam. Nah, waktu pas di angkatanku menang lomba Litref, itu alhamdulillah bagus top gitu. Tapi kok waktu pas aku udah mulai koas, aku ngeliat angkatan bawah, bentar nih, ini kok kayaknya Litref nih kayak kacang aja ya gitu. Kok makin banyak, maksudku nggak cuma circle ini aja gitu yang muncul. Mulai dari Nasem oke lah sering, selain itu mulai baik nambah tang 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 tang. Lama-lama ya, maksudnya ya itu kembali ke definisi awal tadi yang new normal ya teman-teman. Jadi mungkin dulu itu istilahnya poin plus ya Sam. Kalau sekarang minimal punya deh kayak surat Minimal punya, rekomendasi gitu betul ya. Kak. Benar. Minimal punya satu aja. Kalau bisa yang berhubungan sama spesialisasi yang dituju, kalau memang tujuannya buat spesialis, bagus banget mending itu gitu ya. Nah, tapi ya gitu, sekarang lombanya banyak-banyakan. Makanya nih dari kami waktu itu bikin langsung spesifik buat publikasi, nggak cuma mulai doang gitu ya, Sam. Karena kalau udah tahu ilmunya buat nulis lah tapi belum publikasi, jujur sayang sih nanam pohon berbuah tapi nggak dimakan buahnya gitu. Gitu sih. Oh, Kak. Jadi apa bisa di underline ya teman-teman untuk itu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Maaf banget teman-teman yang masih belum dijawab pertanyaannya. Tapi ini aku angkat karena lumayan menarik ini. Ada yang nanya nih di Zoom. Gimana caranya nyari partner nulis? Nah, itu Sam. Gimana Nah, kalau dari kamu sendiri? ini mungkin Kak Fatih sama aku punya cerita berbeda ya. Kalau aku dulu awal awal aku kan ditarik di lomba itu sama Kak Denis. Kak Denis, aku waktu itu nanya kan tentang kau nggak bisa nulis tapi Kak aku betul-betul nol Kak. Tapi ya Kak bilang ya udahlah pokoknya ikut. Oh ya udah akhirnya karena ditarik ya udah aku ikut. Setelah itu aku diajarin tuh sama kakaknya. Aku awal belum paham. Aku tanya banyak mungkin kakaknya sampai rese aku tanya terus. Akhirnya lama kelamaan aku bisa. Kak Denis akhirnya masuk koas. Aku sendiri nih di preklinik. Akhirnya aku mulai ajak temanku. Coba aku lihat-lihat yang kira-kira
mau belajar lah. Intinya dia tertarik di nulis aja, cukup tertarik aja, ya udah aku ajak gitu. Yuk setim yuk. Akhirnya aku dapat 3 orang. Akhirnya mulai eksekusi pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kita pertama kali lomba itu kalah, betul-betul dibantai sama jurinya. Tapi itu pelajaran. Jadi, oh ternyata si Sref yang bagus itu topiknya harus bagus juga. Oh presentasinya juga harus bagus berarti. Akhirnya pelajaran, next kita coba lagi. Intinya kalau cari tim, dulu aku ya modalnya siapa yang tertarik ya udah aku tarik aja. Karena dulu Kak Denis pas narik aku, modalku ya yang penting aku pengen belajar dulu. Nanti urusan menang kalah ya urusan nanti lah itu. Kalau Kak Fatih gimana Kak dulu ceritanya? Ya, menarik sih. Jujur menurutku aku dari sisi satunya justru Sam. Aku tuh pas dari SMA dan bahkan masuk FK, itu aku sama sekali nggak ada kepikiran buat begini-begini. Karena jujur backgroundku sendiri itu lebih ke lebih ke art lah ya istilahnya. Maksudku hobiku ngarahnya ke sana, entah musik dan segala macam gitu. Jadi waktu pas aku masuk FK, ya insightku awal ya udah. Apalagi SMA aku nggak pernah ikut KTI ya guys. Aku juga dari daerahku, daerah Kepulauan Riau. Apalagi pas angkatanku SMA, itu KTI itu menurutku jarang banget sih. Padahal aku waktu itu sudah di SMA unggulan gitu. Tapi masih jarang banget masalah KTI ini disinggung gitu. Jadi aku sama sekali masih belum ada any idea, literally tentang dunia tulis menulis kedokteran ini. Kayak oke, konteks generalnya aku tahu bahwa kedokteran itu dunia research oke, titik gitu. Tapi nggak sampai dalam-dalam. Nah, untungnya waktu itu ya apa namanya? Pertama kali banget aku lomba, aku diajak Yusuf, salah satu apa? Co-founder dari salah satu founder dari Autos ini juga, dan apa namanya teman angkatanku, kakak tingkatnya si Nasem. Itu ya awalnya dia ngajak aku juga. Jadi aku jujur beneran buta banget nih. Aduh, ya udah ngapain? Ya udah yang penting ikut aja deh. Tapi lama kelamaan makin sering diajak lomba. Awalnya dari aku yang gak ada interest sama sekali, ya udah yang penting Yusuf nyuruh aku nulis apa ya udah aku tulis deh. Main nih untung-untung kalau misal lomba dapat duit gitu gitulah. Kayak bahkan mindsetku waktu itu masih ke hadiah lombanya gitu. Menang kalah ya udah oke, hadiah lomba oke banget nih gitu. Nah tapi setelah itu lama kelamaan kayak klinik jalan, kursus jalan, dari pengalamanku itu justru yang bikin aku makin tertarik ke arah dunia research dan apa namanya akhirnya baru aku mulai belajar sendiri nanya-nanya ke Yusuf kira-kira penulisan yang enak gimana dan segala macam. Jadi kayak menurutku anu sih teman-teman kan udah kedengeran ya dari pengalamannya Nasem gimana yang benar-benar aktif tuh dia orangnya. Dia nanya Kak Denis tadi yang disebut senior kami angkatan 2017 itu dia terus yang aktif nanya ke kakaknya gimana sampai dia ngajak. Sedangkan aku duduk diam doang, tapi alhamdulillah waktu itu Yusuf ngajak aku. Lama-kelamaan nulis-nulis-nulis, kayaknya oke juga nih. Apalagi setelah aku tahu bahwa waktu pas daftar spesialis nanti sangat diperlukan. Jadi, oh makin ngegas sih aku. Jadi dari dua sisi yang berbeda teman-teman. Teman-teman mau apa namanya mau aktif banget nanya ternyata bisa kayak Nasim gini sekarang. Dan aku juga alhamdulillah bisa compounding lah pengalamanku dari dulu. Dari sekedar pasif menerima teng 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 tertarik juga gitu pada akhirnya. Gitu ya Sam. Jadi teman-teman kalau mau mulai itu jangan anu sih kataku jangan pikir 2 kali join ini aja dulu 2 minggu sekali webinarnya gimana karena menurutku kalau semisal udah terpapar muncul tuh picking your interestnya muncul kayaknya seru deh ini kayaknya seru deh gitu-gitu muncul sendiri tuh. Emang perlu nunggu anu sih nunggu waktu ya sama untuk ngerangkum juga cara nyari partner nulis jujur kalau bisa paling optimalnya ya saya menurutku ya nggak tahu menurut kamu gimana minimal di dalam tim itu ada satu yang udah pernah dan istilahnya jadi kapten kapalnya lah ya jadi kayak dia yang ngonsepin habis itu krunya itu oke kalian tolong cari bagian ini tolong cari bagian ini tolong cari bagian ini at least biar ngerti dulu gitu jadi kalau kalian tahu ada teman-teman kalian nih apalagi circle kalian gitu yang emang senang research dan udah pernah ikut lomba lah at least sudah pernah nulis itu langsung di approach aja sih kata aku soalnya menurutku mending kayak gitu ketimbang mulai dari nol bingung banget sih sama apalagi maba ya Sam aku enggak sih aku lebih stres ngikutin kuliah sih ketimbang Hmm. mikirin lomba-lombaan begini gitu jadi Enaknya juga jalan-jalannya mm, sih Kak. Kalau misal kita menang atau kalah kan kalau masuk final dulu gampang Kak ya. Final kan yang 10 penting besar. betul Jalan-jalan dulu yang penting yang Kak. penting ke sana dulu bener-bener entah kemana ya lombanya Sam entah di Jakarta entah dari mana lumayan di Malang ini kan soalnya kalau mau bayar sendiri juga kena tuh gitu gitu sih teman-teman jadi ini untuk sesi diskusinya mungkin kita tutup dulu ya teman-teman. Maaf bisa di hold dulu pertanyaannya, tapi tenang 2 minggu lagi nanti kita bakal buka kok. Lagi dengan topik yang berbeda.
Itu kalau apa kita sendiri sudah ngeplan udah berapa berapa bulan ke depan kayaknya saya buat topik-topiknya itu. Jadi jangan takut buat tiap 2 minggu kok Autus nih nggak ngadain webinar gitu. Enggak kok teman-teman. Tenang aja topiknya udah banyak listnya. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Paling nanti pematerinya juga ganti-gantian ya Sam. Kalau nggak dari Nasem ada dari teman kita Kak Yusuf juga nanti yang bakalan ngasih insight-nya. Gitu sih. Mungkin dari Nasem ada kata-kata penutup untuk topik pada kali ini. Ya, mungkin penutupnya kayak gini. Kalau teman-teman masih belajar dari nol, kalian boleh cek di link yang aku kasih. Kalian boleh akses dulu freemiumnya, freemium. Kalian boleh cek di situ kalau kalian cocok, kalian mau belajar lebih cepat, tidak menunggu 2 minggu lagi, tidak menunggu 2 minggu lagi ya kalian bisa cek di situ, cek out di komen ya. Ya, yang penting kita sama-sama proses, sama-sama belajar lah. Pasti bermanfaat kok ilmu menulisnya seperti ini. Mungkin itu sih Kak. Oke, thank you banget Nasem. Sangat insightful jujur bagi aku sendiri ini. Apa namanya buat publikasi karena aku sendiri baru mau mulai untuk publikasi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tolong pantengin terus buat di Auctus ini. Follow Instagramnya @auctus.id untuk ilmu-ilmu yang lain ya kayak lebih ke UKM PPD dan teori kedokteran in general, specifically dengan penggunaan Anki. Nah, tapi kalau teman-teman pengen fokus untuk ke penulisannya, langsung follow lagi @auctus.research. Jadi ada dua Instagram teman-teman, @auctus.id dan juga @auctus.research. Bisa langsung teman-teman follow dan klik notifnya itu biar tiap 2 minggu sekali itu teman-teman bisa mantengin terus topik-topiknya apa dan menarik banget kok topiknya. Jadi gitu teman-teman sekali lagi terima kasih banyak atas antusiasmenya karena udah banyak banget nanya. Ini jujur tiap kali kita udah berapa kali webinar gini terus nggak sih Sam? Iya, betul Rame Kak. terus mesti yang nanya di belakang. Justru senengnya di situ sih ya Sam. Jadi kayak kita bisa lebih tahu lah kira-kira teman-teman ini yang join pengen tahu apa sih yang kurang dari penyampaian kita gitu ya Sam. Setuju, setuju Kak Fatah. Iya. Jadi teman-teman yang udah datang sekarang nih minimal datang lagi dong 2 minggu lagi gitu. Karena pasti udah pada follow kan Instagramnya. Tinggal mungkin belum nyalain notifikasinya itu, tolong dinyalain dulu. Karena lagi tiap 2 minggu sekali kita dari Autos bakalan ngadain free webinar series. Jadi gitu ya teman-teman. Sekali lagi makasih banyak antusiasmenya, udah join, udah nanya banyak banget. Dan semoga bisa terjawab ya dari yang sudah disampaikan dari Nasim tadi. Sekali lagi makasih banyak teman-teman. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa 2 minggu lagi teman-teman. Thank you ya semuanya. Terima kasih semua. Ya Makasih Kak makasih. Fatih. Yo, makasih Sam.